Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel web programming UMS Rapang. Nah, setelah kita mempelajari tentang penempatan CSS, kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mengimplementasikan style yang akan kita buat ke HTML. Jadi yang pertama yang akan kita pelajari adalah font styling. Kali ini kita akan coba melihat properti apa saja yang ada di dalam style CSS font. Kita akan coba lihat. Yang pertama ada font family, yaitu untuk mengatur jenis font yang akan kita gunakan di dalam CSS. Berikutnya yang kedua ada font size, itu untuk mengatur ukuran font yang akan kita gunakan. Terus berikutnya font weight, itu mengatur ketebalan font yang akan kita gunakan. Terus ada font variant, itu menggunakan font dengan metode small caps. Jadi ini unik, nanti kita akan coba praktekkan bersama-sama. Terus berikutnya ada font style, itu mengubah font menjadi cetak miring. Terus yang terakhir ada line height, mengatur spasi antar baris. Jadi kita akan coba praktekkan semua dan langsung coding. Oke, yang pertama kita masuk ke font family, yaitu mengatur jenis font yang akan kita gunakan. Di sini ada dua properti. Yang pertama nama font, terus berikutnya ada generic family. Jadi kita coba praktekkan. Kita akan masuk ke Visual Studio Code. Kita akan bikin sebuah file. Kita beri nama, misalnya langsung kita save, Ctrl S ya. Kita save, kita simpan di sini. Saya bikin di desktop. Saya buat sebuah folder CSS dasar. Terus di dalamnya ada font styling. Jadi kita beri nama di sini, anggap saja misalnya font.html. Terus kita simpan, save. Terus buat lagi nama file, Ctrl S. Anggap saja misalnya kita beri nama font CSS untuk stylenya. Oke, kita save. Ya, kita sudah punya dua tab. Oke. Sekarang di font.html ini kita bikin dulu HTML-nya ya. Oke, kita beri nama title-nya latihan font. Oke. Terus berikutnya di body kita bikin H1 latihan menggunakan font ya, di headernya. Terus kita buat dua header di sini. Kita buat H2 juga. Di sini kita tuliskan font styling misalnya ya, dua head ya. Terus di bawahnya kita bikin paragraf singkat saja ya. Kalau di Visual Studio Code kita ada fasilitas lorem, misalnya kita mau 50 kata, kemudian tab. Nah ini ya, kita coba view. Alright, oke. Seperti ini, kita save. Nah, kita sudah punya file HTML dengan H1 latihan menggunakan font, terus H2 font styling, terus paragraf ini ya contohnya. Oke, kita coba lihat caranya. Buka file, cara sederhananya ya.
buka file, terus desktop, CSS dasar, font styling. Nah, kita buka font HTML seperti ini. Nah, ini ya. Jadi ini H1 nya, terus ini H2 nya, dan ini paragrafnya. Oke, kita kembali ke text editor kita. Di sini saya akan membuat stylenya. Jadi sesuai pelajaran yang kemarin, H1 kita bikin selektornya di sini H1 ya, terus propertinya ya. Nah, sekarang kita akan coba font family. Jadi kita tulis di sini font family ini ya, font family. Misalnya saya mau memberikan jenis hurufnya Arial misalnya ya, Arial. Kita save, Ctrl S. Kita belum menyematkan atau menyinkronkan antara font HTML dengan font CSS. Oke, link ya, terus font CSS kita save, Ctrl S, kita coba refresh. Oke, sudah berubah ya. Jadi latihan menggunakan font ini sudah berubah menjadi huruf Arial. Oke, kita kembali ke text editor. Di sini sesuai dengan propertinya, ada nama font dan ada generic family. Jadi kita bisa memberikan di sini lebih dari satu font misalnya. Jadi kita bisa menyematkan 3 font. Misalnya yang pertama Arial, kita ambil ini saja ya. Terus font kedua Helvetica, dan font ketiga adalah sans serif. Nah, ini apabila kita buka di browser font family-nya, yang pertama yang akan dicari oleh HTML adalah apakah font Arial ada di OS kita atau di Windows kita. Apabila dia tidak menemukan ada Arial di dalam, kemudian dia akan mencari opsi kedua, Helvetica fontnya ya. Apabila tidak ada juga, baru akan masuk ke font generik. Ini ya, font generiknya sans serif. Begitu. Ini untuk font family. Oke, kita coba save. Kita lihat di sini. Oh ya, dia menemukan font Arial. Apabila dia tidak menemukan font Arial, dia akan cari ke font yang lainnya. Oke, itu baru H1. Kita coba berikan juga untuk H2. Misalnya di sini saya tulis H2, selektornya sesuai ya, sesuai dengan yang di HTML H2. Kita rubah juga fontnya, font family misalnya Georgie, terus Times New Roman, terus Times, berikutnya adalah serif. Ini ya, ini yang font generiknya, ini opsinya. Oke, terus paragraf juga P, paragrafnya kita beri juga font style, font family. Kita beri satu font saja, misalnya Perdana. Oke, kita save, Ctrl S, kemudian kita lihat di latihan font, refresh. Nah, berubah ya. Ini Arial. Dan Perdana. Ini H1, H2 dan paragraf. Ini untuk font family. Oke ya, tadi ada nama font Arial, Perdana, dan generic family-nya adalah sans serif. Oke,
Selanjutnya kita masuk ke font size. Font size adalah untuk mengatur ukuran fontnya. Jadi ada 3, ada pixel, persen, dan em. Jadi yang kita bahas di sini pixel. Tugas kalian adalah mencoba persen dengan em. Oke, kita coba masuk ke Visual Studio-nya atau text editornya. Di sini saya akan tambahkan font size ya 60 pixel untuk H1. Terus untuk H2 nya sama ya, font size 40 pixel supaya agak kecil dari H1 nya. Terus untuk paragrafnya kita kasih font size 20 pixel misalnya. Kita save, Ctrl S, coba kita lihat, refresh. Nah ini yang 60%, 60 pixel, ini 40 pixel, dan ini 20 pixel. Itu ya, itu untuk font size. Berikutnya kita masuk ke font weight. Font weight ini untuk mengatur ketebalan font, sama ya seperti di Office, kayak misalnya Word atau Excel. Nah, tugas kalian adalah mencari atau mencoba properti-properti yang lainnya. Di sini yang akan kita coba ada hanya bold saja. Jadi misalnya kita coba praktekkan untuk boldnya saja. Nanti ini coba sendiri misalnya ya. Oke, kita coba, kita masuk ke text editor, kita tulis font weight untuk H1. Untuk ini ya, untuk H1 font weight-nya kita kasih di sini bold ya. Begini, ketika sebuah H1 dibuat, H1 maupun H2 header ya khususnya, itu sudah otomatis terbold. Jadi untuk membuktikan apakah properti ini berjalan, kita jangan tulis bold di sini, kita coba tulis normal misalnya ya. Kita save, kita lihat, sebelum di refresh kita lihat ini sudah terbold karena kita memakai header. Nah, setelah kita rubah jadi normal, kita coba refresh. Nah, ini hilang ya. Jadi untuk mengembalikannya kembali, kita tulis di sini bold, atau bisa dihapus saja karena sebuah header tanpa diberikan font weight pun dia sudah bold. Jadi misalnya begini, saya kasih di sini font weight. Jadi di sini saya berikan bold. Ctrl S ya, save. Kita lihat, refresh. Nah, ini terbold. Oke ya. Itu untuk bold. Oke, berikutnya kita akan masuk ke font varian. Ini metode unik di dalam CSS. Jadi kita bisa menggunakan font dengan metode small caps. Oke, kita coba lihat seperti apa sih small caps itu. Oke, kita ubah kita hapus dulu ya, ini font weight-nya. Kita coba bikin font varian ya, font varian. Nah, di sini kita tulis small caps, small caps. Ctrl S, coba kita lihat. Nah, ini ya, sebelum di refresh
kita coba lihat apa sih perbedaan antara small caps dengan bukan. Coba refresh. Nah, begini ya. Jadi semuanya berhuruf kapital, tetapi ada yang besar. Ini yang huruf kapital ya, yang aslinya, teks asli, dan ini huruf biasa, huruf kecil. Tetapi ketika kita memakai style ini, style small caps ini, hasilnya akan begini. Oke, untuk font varian kita coba normalkan dulu. Ini kalau bisa normal saja dulu, normal ya, kita Ctrl S, small capsnya oke, kita amankan. Terus nanti kita bermain di H2. Oke, berikutnya kita akan masuk setelah font varian, kita akan masuk ke font style. Jadi fungsi dari font style ini adalah untuk mengubah font menjadi cetak miring. Jadi propertinya ada normal, italic, dan oblique. Jadi langsung kita coba saja di text editor kita ingin mengubah H2, misalnya font style ya, font style. Nah, kita tulis italic, Ctrl S, kita coba refresh. Nah, H2 kita sudah berubah menjadi bercetak miring. Nah, pertanyaannya, apakah H1 kita ini yang sudah diberi properti atau style small caps bisa juga bercetak miring? Kita langsung coba saja. Untuk H1 kita lihat, kita coba kasih font style ya, italic. Oke, Ctrl S, kita coba refresh, bisa ya. Nah, jadi ketika kita berikan italic, semuanya akan bercetak miring, walaupun jenis fontnya itu tidak ada fasilitas italicnya. Misalnya Arial, anggap saja misalnya Arial tidak memiliki style miring, itu akan dipaksa oleh CSS untuk bercetak miring, seperti itu. Oke, berikutnya kita akan masuk ke line height. Ini yang terakhir ya. Ini untuk mengatur spasi antar baris. Jadi ada 3 properti juga, ada normal, ada pixel, dan ada EM. Yang kita gunakan di sini, yang kita akan tes di sini, coba adalah pixel. Jadi mengatur spasi antar baris. Oke, biasanya ini coba di paragraf. Oke, kita coba masuk ke, kita coba paragraf ya. Ini jadi di sini kita tulis line height ya, dan heightnya kita coba misalnya 20, anggap ya 50 pixel aja, 50 pixel. Kita coba save, Ctrl S, dan kita coba refresh. Nah, ini jarak antar baris ya. Jadi kalau bisa dicoba-coba terus, misalnya kita coba 100 pixel misalnya, 100 pixel, save. Jadi jaraknya bertambah lebar. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi mungkin sekian pembahasan kita tentang font ini. Jadi yang telah kita pelajari, font family. Yang pertama font family,
itu untuk mengatur jenis font yang akan kita gunakan. Terus ada font size, mengatur ukuran font, font weight untuk mengatur ketebalan, font varian untuk menggunakan font dengan metode small caps. Terus ada font style untuk mengubah font menjadi bercetak miring. Terus line height untuk mengatur spasi antar baris. Sebenarnya masih banyak properti-properti font. Silahkan coba-coba sendiri dan latihan sendiri untuk memperdalam lagi ilmu di CSS. Oke, saya kira sekian untuk font ini. Silahkan coba-coba bikin file HTML kemudian hiasi dengan CSS-nya untuk lebih memperdalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.